رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Mu'minun Ustaz Haji Dede Iskandar, Bapak Ustaz Haji Nuryan Hilman dan para jajaran pengurus yang lainnya, serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan puasa kita, tilawah kita, tadarus kita, sedekah kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas, menelaah kembali ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Meskipun kita sering mendengarkan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, kita segarkan kembali pemahaman kita. Mudah-mudahan kita semakin faham dan semakin sesuai ibadah kita dengan perintah dan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebutkan dalam tafsir Sufwatul Tafasir, ya ayyuhalladzina amanu nadahum bilafzil iman liyuharrik fihim masyaa'ir at-ta'ah wa yulqi fihim jadwatal iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, untuk menggerakkan atau menggugah iman yang ada di dalam hati kita. Jadi Allah Ta'ala tidak memanggil dengan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhan nas, tapi dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Terulang di dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Jadi ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 89 kali. Disebut oleh para ulama dengan sebutan Nida'ur Rahman. Nida'ur Rahman maknanya adalah panggilan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kalau Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya Allah sayang sama kita. Karena itu Allah panggil kita. Sama seperti orang tua sayang kepada anaknya, dia panggil anaknya, dia berikan arahan kepada anaknya. Allah lebih daripada itu. Allah panggil kita karena sayang dan perhatian kepada kita, khusus
yang dipanggil orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Disebutkan ay furida alaikum siyam syahri Ramadan. Kutiba maknanya diwajibkan. Diwajibkan, tetapi yang dipakai adalah kutiba, bukan furida. Karena maknanya sama, tetapi tekanannya berbeda. Kalau kutiba itu disertai dengan penekanan yang sangat kuat. Artinya seakan-akan dia ditulis, karena dari kata-kata yaktubu kitabatan, jadi ditulis. Kewajiban yang ditulis itu lebih kuat daripada kewajiban yang hanya disampaikan dengan lisan. Karena itu Allah mengatakan kutiba, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikum as-siyam, diwajibkan kepada kalian as-siyam. As-siyam ini maknanya adalah imsak. Disebutkan di sini maknanya adalah furida alaikum siyam syahri Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Ya, puasa pada bulan Ramadan. Siyam sendiri maknanya adalah imsak. Imsak itu menahan diri. Jadi kita dilatih oleh Allah untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Hal yang membatalkan puasa banyak. Di antaranya makan, minum, berhubungan, itu membatalkan puasa. Tetapi makna yang paling esensial dari imsak adalah menahan diri, agar kita sebagai manusia punya kemampuan menahan diri, mengontrol diri kita. Selama ini barangkali kita sering memperturutkan hawa nafsu kita, syahwat kita, keinginan kita. Padahal nafsu itu kalau dituruti, kalau terus menerus diperturutkan, ditaati, maka nafsu ini biasanya mengajak pada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Biasanya nafsu itu pengennya kepada sesuatu yang buruk, cenderung kepada sesuatu yang buruk. Kalau terus menerus diperturutkan, bahaya buat manusia. Karena kalau manusia terus memenuhi keinginan nafsunya, dia akan diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh syahwat. Seakan-akan hidupnya hanya untuk memperturutkan nafsu dan syahwatnya saja. Pas pengen makan, langsung makan. Ada dorongan untuk minum, minum. Ada dorongan untuk berhubungan, berhubungan. Terus diperbudak oleh nafsu syahwat. Ini manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, melatih kita agar kita tidak diperbudak oleh nafsu syahwat. Kita yang harus mengontrol, kita yang harus mengatur nafsu syahwat kita. Ya, jadi jangan menjadi manusia yang diperbudak oleh nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa menahan, dia takut kepada Allah, dia tahan hawa nafsunya, maka surga yang akan menjadi tempatnya. Tapi kalau manusia terus memperturutkan nafsunya, tidak akan pernah kenyang. Terus dia akan diperbudak oleh nafsu, dia akan hidup dalam kondisi yang nista, menjadi orang yang hina, menjadi hambanya nafsu, hambanya syahwat. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala kasihan sama kita. Karena Allah Ta'ala kasihan sama kita, sayang sama kita, Allah ingin mengangkat derajat kita
agar kita yang mengontrol nafsu, jangan kita yang dikontrol oleh nafsu. Nah, ini makna dari puasa sebetulnya semacam itu. Kalau ada keinginan marah, ya ada orang yang memprovokasi misalnya, membuat kita marah, jangan kita terprovokasi, terpancing. Dengan puasa kita dilatih untuk sabar. Ya, dengan puasa kita dilatih untuk sabar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Ya, kalau kalian sedang berpuasa, jangan kalian melakukan perbuatan fasik, jangan kalian melakukan perbuatan rafath yang kotor, jangan kalian berbuat yang tidak baik kepada orang. Kalau ada orang yang memancing, memprovokasi, misalnya dia mencela, misalnya dia mengejek, yang memprovokasi kita, maka jangan dibalas. Allah menyuruh kita sabar, jangan terpancing oleh nafsu. Nafsunya pengennya marah, nafsunya pengennya emosi menghadapi orang yang semacam itu. Tapi orang yang berpuasa dilatih oleh Allah untuk sabar. Sabar menghadapi itu, katakan kepada mereka, inni shaim, saya sedang puasa. Jadi orang yang berpuasa dilatih untuk bisa bersabar. Bersabar dalam hidup ini penting. Jalan sukses itu adalah sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan hanya kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat puasa sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya kita, umat terdahulu, umat nabi-nabi terdahulu juga melaksanakan puasa. Dan karena sumbernya sama, sumbernya risalahnya sama, yaitu bersumber dari Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi yang baru, ya, tetapi nabi yang menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya, nabi yang menyempurnakan risalah para rasul sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim. Itu sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi hadir menyempurnakan risalah-risalah yang sebelumnya, sehingga mereka semuanya adalah berasal dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuannya ini agar kita bertakwa, agar kita ini hidup hati-hati, agar hidup kita ini tidak sembarangan, ya, kita hindari yang dilarang oleh Allah, kita hindari apa yang dimurkai oleh Allah, yang bisa menjadi bahaya buat kita, itu kita hindari. Itu yang namanya takwa. Jadi takwa itu adalah kemampuan kita menghindari sesuatu yang membahayakan. Dulu jemaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini dua sahabat besar. Ya, dua-duanya ini sahabat yang mulia, sahabat yang senior. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay. Ubay ini adalah imam pertama sholat tarawih berjamaah pada masa Umar. Karena tarawih berjamaah yang kita lakukan sekarang ini itu adalah awalnya dimulai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi Umar bin Khattab ketika melihat kaum muslimin di masjid sholatnya sendiri-sendiri, tarawihnya sendiri-sendiri, ya ada yang di pojok kanan, pojok kiri, ada depan, ada belakang. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka. Dikumpulkan, ini enaknya kalau kita berjamaah, katanya Umar. Kalau sendiri-sendiri nggak enak kayaknya. Berjamaah karena jumlah mereka banyak, lalu dipimpin oleh seorang imam, ditunjuklah imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi yang ditunjuk sebagai imam adalah Ubay bin Ka'ab. Apa maknanya? Ubay bin Ka'ab orang yang ngerti Quran, orang yang faham. Karena itu yang ditunjuk oleh Umar adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, dia tanya kepada Ubay, "Ya Ubay, apa itu takwa?" Kemudian Umar bin Khattab ketika bertanya semacam itu, Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wahai Umar, pernah tidak engkau melewati satu jalan yang banyak durinya?" Melewati satu jalan yang banyak durinya. Katanya Ubay bin Ka'ab ketika bertanya kepada Umar, Umar mengatakan, "Nah, ya saya pernah lewat jalan yang banyak durinya. Apa yang kau lakukan?" Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Saya jalan hati-hati agar tidak menginjak duri." Ubay kemudian mengatakan, "Itulah takwa." Takwa itu adalah sikap hati-hati. Dalam hidup ini kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan, jangan semua dilakukan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal, ada yang haram. Ya, ada taat, ada dosa. Jadi harus hati-hati. Orang mukmin dalam hidupnya dia paham. Ya, tidak sembarangan, beda dengan orang kafir. Orang kafir semuanya dilakukan karena mereka tidak mengenal halal haram. Adapun orang beriman dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu yang disebut dengan takwa. Takwa itu hati-hati. Kalau ini bukan harta kita jangan diambil. Ya. Kalau ini bukan barang kita jangan dipakai. Kalau ini sesuatu yang bisa mengantarkan kepada dosa, kepada maksiat, kepada neraka, jangan dilakukan. Itu namanya takwa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini adanya. Ya, di dalam hati, perasaan takut kepada Allah itu namanya takwa. Takut kepada Allah, takut kepada siksanya, takut kepada nerakanya, itu yang disebut dengan takwa. Orang kalau sudah punya perasaan takwa, insya Allah selamatnya. Mudah-mudahan puasa kita mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Kan dilatih kita terus. Ada makanan di depan kita, gak ada yang melihat. Di siang hari kondisi lapar, tapi kita tidak mau makan. Padahal tidak ada yang melihat, sendirian dalam rumah. Kenapa kita tidak mau? Karena kita sadar walaupun tidak ada yang melihat, Allah yang melihat. Kita takut, kita laksanakan perintah Allah. Ya, karena Allah yang melihat kita, Allah memantau kita. Begitu dalam hidup ini kita terus merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Jadi kalau nanti selepas Ramadan, sesudah Ramadan kita tetap hati-hati. Jangankan yang haram, yang mubah saja, makan dan minum kan itu mubah sebetulnya. Cuma kalau di bulan Ramadan Allah atur, jangan sekarang, nanti waktunya untuk makan, nanti waktunya untuk minum, kalau sudah maghrib baru boleh. Ini yang mubah saja kita bisa tahan. Nah, apalagi yang maksiat dan dosa, maka lebih tidak boleh lagi, harus kita tinggalkan. Itu yang namanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
penting jemaah sekalian. Jadi bukan karena nasab, bukan karena kaya, bukan karena golongan, ya, bukan karena ras, bukan karena yang lain, tapi kemuliaan itu tergantung pada ketakwaan. Semakin bertakwa, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, puasa itu enggak lama. Puasa tidak lama. Ya, enggak sampai berbulan-bulan, hanya hitungan beberapa hari. Ini sekarang aja udah hari keberapa? Hah? Hari keberapa? Keempat. Ya, kalau saudara kita ada yang hari kelima sekarang. Ini hari yang keempat. Enggak terasa. Nanti tahu-tahu udah seminggu selesai, udah masuk pertengahan, tahu-tahu udah mau habis ini Ramadan. Enggak terasa, sebentar. Ayyaman ma'dudat kata Allah. Allah Ta'ala tidak menuntut kita lebih dari itu. Allah hanya meminta kita puasa sebentar aja. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang berbilang. Karena itu sebetulnya puasa ini adalah gambaran kecil. Habis puasa, nanti lebaran kita bisa bergembira, bersukacita. Ya, pada saat lebaran, lis-shaimi farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama pada saat dia berbuka, pada saat dia berhari raya. Pada saat berhari raya semuanya bergembira, bersukacita. Ya, itu gambaran. Nanti di hari akhir juga begitu. Di dunia sebentar kita tahan diri, sebentar bersabar di dunia. Enggak lama kita di dunia, hanya sebentar saja kita bersabar, istiqomah di jalan Allah. Nanti kalau kita meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, insya Allah kita akan bersukacita, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu latihan dari Allah. Jadi latihan sabar. Orang yang celaka, orang yang tidak sabar, orang yang tidak istiqomah, maka kita harus sabar dan istiqomah di jalan Allah. Di sini disebutkan ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu tidak lama, hanya beberapa hari yang berbilang. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau yang berada dalam kondisi safar, jadi Allah memberikan keringanan. Kalau ada yang sakit, maknanya sakitnya seperti apa? Yaitu sakit yang kalau dia berpuasa akan memperparah sakitnya atau memperpanjang, memperlama kesembuhannya. Jadi sakit yang semacam itu yang menjadikan seseorang kalau berpuasa semakin parah, semakin bahaya untuk tubuhnya, maka boleh tidak berpuasa. Ini agama kita. Jadi Islam, Allah Ta'ala nggak mau nyiksa kita. Allah Ta'ala tidak kejam kepada kita. Kalau ada yang sakit diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ini Allah Rahman dan Rahim kepada kita hambanya. Ya, bahkan kalau ada orang yang sedang bepergian, au ala safarin. Jadi kalau bepergian, ya bepergian misalnya ya secara jarak itu dihitung sebagai safar. Kalau 5 farsakh yaitu sekitar 85 km. Jadi kalau kita melakukan perjalanan 85 km itu sudah termasuk safar, boleh tidak berpuasa. Ya, misalnya pulang kampung, ya kampungnya di Cirebon misalnya, itu sudah lebih dari 85 km. Tapi kalau kampungnya cuma Bogor, ya dekat sini, itu belum masuk dalam kategori safar. Ya, kalau baru 50 kilo, ya baru 40 kilo belum termasuk safar. Tapi kalau sudah masuk 85 kilo, itu sudah termasuk hitungan safar, boleh tidak berpuasa.
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena sakit atau karena safar, maka ada gantinya, yaitu harus diganti dengan berpuasa di hari yang lain. Itu sesudah Ramadan dia harus puasa. Bukan berarti dia tinggalkan terus selamanya. Tidak, nanti pasca Ramadan dia ganti puasanya. Ya. Dan dalam madhab Syafi'i, ini dalam madhab Syafi'i, mengganti puasa itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Jangan sampai masuk ke Ramadan yang berikutnya. Ya, ini hutang puasa Ramadan ini harus dibayar sebelum masuk Ramadan yang berikutnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak ada uzur, ya ditunda sampai masuk Ramadan yang berikutnya belum dibayar, dalam mazhab Syafi'i azim berdosa dia. Berarti dia sudah lalai, dia teledor, maka dia berdosa. Dan sebagai hukumannya, selain dia tetap harus mengqadha puasanya, dia harus membayarkan fidyah. Ya, membayarkan fidyah. Kenapa? Karena terlambat membayar hutang puasanya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, misalnya sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya sampai tahun berikutnya, sampai Ramadan berikutnya sakitnya nggak sembuh-sembuh, maka itu namanya ada uzur, tidak ada fidyah, cukup bagi dia mengqadha saja puasanya. Disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang tidak mampu, ya, atau dia mampu berpuasa tetapi sulit, berat bagi dia. Ya, berpuasa mampu barangkali tapi berat. Yastati'una siyamah ma'al masyaqqah li syaykhuha aw dha'fin. Jadi kalau ada orang yang usianya sudah lanjut, sudah tua, ya, sudah payah, puasa bisa, cuma berat bagi dia, payah, kasihan. Nah, bagi orang yang semacam ini boleh tidak berpuasa dan boleh tidak mengqadha puasanya, tapi cukup dengan fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah saja. Ya, membayarkan fidyah saja karena dia sudah tidak mampu berpuasa, sudah payah berpuasanya. Ya, nah ini agama kita memberikan kemudahan-kemudahan semacam ini. Termasuk orang yang sakitnya kronis, sulit diharapkan sembuh, misalnya. Ya, ada orang yang punya penyakit susah sembuhnya. Kalau dia berpuasa malah semakin parah penyakitnya, sehingga dokter misalnya menyarankan dia tidak berpuasa. Misalnya dokter yang amanah, dokter muslim yang amanah menyarankan tidak berpuasa, maka dia tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha, tapi harus membayarkan fidyah. Ya, kecuali kalau sakitnya ada harapan sembuh. Kalau sakitnya ada harapan sembuh, nanti kalau sudah sembuh baru diqadha. Nah ini kalau ada harapan sembuh. Nah ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Siapa yang ingin memberikan lebih dari takaran yang semestinya, kalau fidyah itu memberi makan seorang fakir miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ukurannya sekitar 1 mud, ya 1 mud beras, itu ukurannya. Ya, ada yang menakar kalau dengan uang kira-kira sekitar 25.000. Bagusnya lebih dari itu. Faman tatawwa'a maksudnya siapa yang melebihkan dari kadar yang minimal,
melebihkan, bukan cuma ngasih beras tapi ngasih lauknya juga misalnya, ya, memberikan lauknya, memberikan kecukupan biar ketika dimakan makannya puas. Nah, yang semacam ini fahuwa khairul lah, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hitung-hitungan yang begini, mendingan dilebihin, ya, mendingan dilebihkan, itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, tetapi tetap saja berpuasa itu lebih baik daripada hanya membayar fidyah. Jadi kalau dibandingkan antara memberi fidyah dengan puasa, maka puasa itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Nah, kemudian Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, itulah bulan suci Ramadan. Ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi Allah sebutkan kapan kita puasa, yaitu di bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Makanya orang yang berpuasa, ketika berpuasa disarankan memperbanyak baca Quran. Sebab ini bulan turunnya Al-Quran. Jadi disarankan kita banyak membaca Al-Quran. Tadarus, kalau perlu kita khatam berkali-kali. Ya, khatamnya barangkali biasanya cuma sekali. Kalau bulan Ramadan kita perbanyak, kita usahakan. Tetapi tanpa mengurangi kualitas bacaan. Ya, bacanya jangan cepat-cepat, tetap dengan tartil, dengan tajwid, ya, tetap dengan bacaan yang bagus. Ya, jadi kita nikmati Al-Quran. Jadi kita sambil berpuasa, sambil membaca Al-Quran. Sebab puasa dan Al-Quran insya Allah bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ini dua-duanya, ya, puasa dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat. Karena itu penting kita berpuasa dan membaca Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan tersebut hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Diulang lagi oleh Allah. Allah Ta'ala menegaskan kalau sakit, kalau dalam kondisi safar, boleh tidak berpuasa, tapi diganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki keringanan. Allah tidak menghendaki kesukaran buat kalian. Walitukmilul iddah, dan puasanya itu kalau diusahakan sempurna 1 bulan Ramadan. Walitukmilul iddah, disempurnakan. Kadang-kadang ada orang yang puasa cuma hari-hari pertama saja dia puasa. Ya, hari pertama dia puasa, tapi kemudian hari berikutnya, minggu berikutnya, pekan berikutnya dia sudah tidak berpuasa. Nah, ini Allah Ta'ala mengatakan walitukmilul iddah, disempurnakan. Kalau Ramadannya 29 hari, ya 29 hari. Kalau Ramadannya 30 hari, ya 30 hari. Jadi disempurnakan, Ramadannya full kita berpuasa, kecuali ada waktu. Nah, sekarang ini kemungkinannya berapa hari? Kemungkinan 29 hari. Kemungkinan, ya, kita nanti ikut pengumuman dari pemerintah, tapi kemungkinan besar 29 hari. Kalau Muhammadiyah yang lebih dulu kemungkinan 30 hari. Ya, jadi mereka 30 hari, kita 29 hari. Ya. Untungan mana tuh? Mudah-mudahan sama-sama diterima sama Allah. Yang penting itu bukan main menang-menangan kita, tapi yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu mengatakan bagusnya kita ikut sebagian besar mayoritas umat, kita ikut pemerintah, itu lebih maslahat buat ibadah kita semuanya. Ya, karena Nabi menginginkan bersama-sama,
Jangan sebagian puasa, sebagian dan seterusnya. Kita harus kebersamaan, itu yang paling penting. Ya, Nabi mengatakan as-shaum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Berpuasa itu adalah hari ketika kalian sama-sama berpuasa. Kan enak kalau bareng-bareng. Ya. Dan wal fitru yauma tuftirun. Berhari raya juga ketika kalian sama-sama berhari raya. Insya Allah nanti kelihatannya hari rayanya bareng. Ya, mudah-mudahan bareng semuanya. Jadi syiar, kalau bareng itu syiar. Tapi kalau sebagian ada lebih dulu, kadang-kadang ada yang 2 hari lebih dulu, ya 2 hari lebih dulu, atau kiblatnya mana. Jadi kalau kita serahkan kepada masing-masing kelompok bisa berantakan ya. Jadi bagusnya kita ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah, lebih maslahat, ya lebih maslahat dan lebih syiar. Walitukmilul iddah walitukabirullah ala ma hadakum. Kalau sudah selesai puasanya, walitukabirullah, kalian bertakbir membesarkan nama Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah selesai puasa, malam Syawal langsung takbiran. Ya, takbiran mengagungkan, membesarkan nama Allah Ta'ala. Ala ma hadakum, kita berterima kasih kepada Allah, wa la'allakum tashkurun, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus oleh Allah Taala, ya kita diberikan kekuatan, kemampuan berpuasa sampai tuntas, sampai akhir Ramadan. Nanti di akhir Ramadan kita bersukacita karena hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sampai di sini jemaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Pertama tentang fidyah puasa. Fidyah puasa, dan saya setiap tahun saya selalu dititipin ada orang bayar ke saya kalau berusaha karena orang tuanya sudah tidak bisa puasa. Bolehkah misalnya dia nggak puasa 10 hari, dengan saya 10 hari saya berikan kepada satu orang, ataukah ada aturan tertentu, misalnya satu itu orang atau satu orang berapa misalnya. Yang pertama. Dan yang kedua berkaitan dengan ibadah sholat tarawih dan sholat witir. Ini banyak sekali pertanyaan. Kalau sholat witir yang 2 rakaat itu niatnya gimana? Ini banyak sekali nih. Karena ulama yang mengatakan sholli sunnat tasaffi minal witir. Ada juga sholli sunnatan ma'al witir. Ada juga yang membolehkan sholli sunnatul witir. Jadi supaya jamaah ini paham dari mana yang harus dibaca. Karena memang itu sholat ganjil dan sholatnya genap, gitu kan? Itu kalau sudah saya terima kasih. Ya, yang pertama terkait dengan masalah fidyah. Fidyah misalnya 10 hari dia tinggalkan, tidak berpuasa selama 10 hari karena sudah lansia, karena sudah tua, sudah payah, maka diganti dengan fidyah. Kalau 10 hari dia tinggalkan atau 1 bulan dia tinggalkan tidak berpuasa, maka dihitung aja. Ya, bisa dihitung dengan misalnya beras 1 mut ya dikali 30. Kalau 30 hari dia tinggal. Atau kalau uang ya, kalau takarannya sekarang basnas itu hitungannya macam-macam. Ya, ada beberapa lembaga zakat yang menghitungnya mulai dari 25.000, ada yang 20.000, 25.000, ada yang 30.000, tergantung kondisi daerahnya masing-masing. Harga beras di daerah tersebut berapa? Ya, jadi disesuaikan dengan harga beras di daerah tersebut. Tapi satu mut itu tidak lebih dari 1 kilo, sekitar 700 atau 800 gram.
Tapi itu kalau kita hanya ngasih beras, tetapi kan kasihan cuma beras doang. Harus bagusnya lengkap, ada lauknya dan seterusnya. Jadi kira-kira 25.000 kan. Ya pantasnya makan itu 25.000, makan yang sudah layak buat dia. Nah kalau dianggap 25.000 misalnya, tinggal dikali aja 30 hari kali 30 berapa? 750 ya, 750.000. Kalau 750.000 bisa dikasih kepada 10 orang fakir miskin, atau boleh juga diberikan kepada satu atau dua orang fakir miskin, tergantung berapa banyak fakir miskin di situ. Ya, jadi boleh dipecah, boleh dibagi kepada satu atau dua orang boleh. Yang penting jumlahnya 750.000, kira-kira itu. Ya. Jadi boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i bagusnya dalam bentuk makanan, tapi kalau dalam mazhab Hanafi boleh diuangkan. Ya, dalam mazhab Hanafi boleh diuangkan, tapi dalam mazhab Syafi'i bagusnya dalam bentuk makanan. Ya, makanan jadi apalagi, ya udah tinggal makan, itu lebih bagus lagi. Wallahu a'lam. Nah sekarang kaitan dengan witir, ini memang perbedaan pendapat pelafalan niatnya. Ya, pelafalan niatnya berbeda pendapat, tapi yang paling penting walaupun lafal niatnya berbeda, misalnya dua, ya tambah satu, ya yang satu, yang dua, ini gimana cara melafalkan niatnya? Sebagian ulama mengatakan ya tetap wajib usolli sunnatal witri rakaataini, ya lillahi ta'ala, makmuman lillahi ta'ala, boleh semacam itu, karena nanti dia akan tambah lagi dengan witir satu rakaat. Sunnatul witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Jadi boleh, itu kan melafalkannya, tetapi niatnya sebetulnya di dalam hati dia mau melaksanakan witir 2 rakaat nanti ditambah 1. Jadi ini tidak akan mengurangi dan tidak akan merusak niatnya, karena mahallun niyah itu, mahallun niyah adalah al-qalbu, tempatnya niat itu hati, tetap hatinya. Walaupun lafalnya salah, tapi niat dalam hatinya benar, itu yang dilihat sama Allah Ta'ala. Ya. Misalnya gini, nggak usah jauh-jauh. Kita niat mau sholat subuh tadi, ya mau sholat subuh. Kita dalam pas berdiri, ya kita mau takbiratul ihram, niat dalam hati sholat subuh, tapi salah ucap. Yang diucap usolli, ya apa namanya, sholat dan maghrib, misalnya sholat maghrib atau sholat duhur atau sholat asar, ya salah ucap, kita nggak sadar salah ucap, tapi hatinya subuh, ya hatinya subuh. Yang dilihat yang mana, ucapan atau hatinya? Hatinya. Allah Ta'ala lihat hatinya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi tetap yang dilihat hatinya walaupun salah ucap. Jadi jangan takut, ya jangan takut, jangan khawatir tidak diterima karena salah ucap. Insya Allah selama niat kita benar, niat kita adalah sholat witir 3 rakaat ganjil, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun lafal niatnya beda-beda antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya silakan. Ya. Pertanyaannya adalah, sah nggak orang puasa, dia puasa Ramadan, tapi tidak sholat 5 waktu? Sah nggak? Enggak, dia puasa Ramadan tapi nggak sholat. Ini sama-sama wajib, sama-sama wajib. Bahkan sholat itu ibaduddin, tiang agama, rukun Islam yang kedua sesudah syahadatain.
Gimana hukumnya orang yang puasa tapi nggak sholat? Dan fenomena ini banyak. Ya, banyak orang-orang yang puasa rajin tapi sholat enggak. Bagaimana hukumnya? Nah, rukun puasa kalau kita kembalikan kepada fikih, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Pertama niat puasa Ramadan. Yang kedua adalah imsak anil mufattirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Jadi selama dia berniat, malamnya dia berniat, sebelum subuh dia sahur, ya, kemudian pada hari itu dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai maghrib, sahkah puasanya? Sah, puasanya sah, karena rukunnya terpenuhi. Tetapi kalau dia tidak sholat, maka dia berdosa. Puasanya sah, gugur kewajibannya, kewajiban puasanya gugur, tapi tetap sholatnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi puasanya tidak bernilai, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi puasanya tidak bernilai. Karena orang yang melakukan puasa saja, kemudian dia berdusta, berkata bohong, itu saja bisa membuat puasanya tidak bernilai. Apalagi orang yang tidak sholat 5 waktu, ya, bisa habis pahalanya, ya, bahkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sayang. Jadi kalau ada orang puasa tapi tidak sholat, ya sayang, ya, karena cuma capek aja dia dapat, ya. Memang gugur kewajiban tapi tidak dapat apa-apa. Kata Nabi, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa wal 'atash." Ada orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Alhamdulillah. Nah, itu kasus yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, kalau ada seorang wanita pengen puasa tapi khawatir nanti di tengah puasa datang bulan, misalnya, boleh nggak dia minum obat, minum pil yang menahan datangnya haid biar sempurna puasanya 1 bulan Ramadan? Menurut para ulama, kalau ditanya boleh atau tidaknya, jawabannya adalah boleh. Ya, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan dirinya. Jangan sampai dia minum pil atau minum obat, ya, tertentu yang menghalangi datangnya haid, tetapi membahayakan dirinya. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya harus konsultasi kepada dokter. Kira-kira aman nggak? Kalau aman, silahkan. Tapi kalau tidak aman, membahayakan, maka berlaku kaidah la dharara wa la dhirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya atau orang lain. Tidak boleh. Jadi jangan sampai melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Kalau aman, silahkan. Tapi kalau tidak aman, jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Ini yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, ada lagi? Ya. Ada yang bertanya, sahkah sholat saat dia tidak menyebutkan rakaat yang mustaqbil kiblat? Kalau hanya sekedar tidak melafalkan, tapi hatinya, sebetulnya hatinya mengarah kepada kiblat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya sebetulnya dia tetap berazam untuk bermakmum. Ya, jadi kalau berjamaah dia bermakmum, maka itu sah walaupun tidak dilafalkan. Memang bagusnya dilafalkan. Katanya Imam Syafi'i, lafal itu menguatkan yang ada di dalam hati. Sebab yang di hati ini kadang-kadang susah dikontrol. Ya, karena itu perlu dilafalkan untuk membantu niat kita agar benar. Jadi
Itu yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Cukup ya, ada lagi? Kayaknya cukup, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita ada manfaatnya buat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami pengurus Masjidil Mu'min mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan insya Allah untuk hari Sabtu subuh akan ada kajian lagi yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Mares. Mohon kehadirannya. Dan sebagai pembaca, mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.